Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kriminologi, yang mana dalam perkuliahan kali ini pembahasan kita akan membahas mengenai teori asosiasi diferensial. Di dalam teori asosiasi diferensial ini merupakan suatu teori yang telah dikemukakan oleh Edwin Sutherland dalam bukunya Principle of Criminology, yang menyebutkan bahwa kejahatan atau perbuatan kriminal itu dilakukan oleh seseorang, itu hasil daripada peniruan yang ada dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Sedangkan Gabriel Tarde mengemukakan bahwa pola delikuensi dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa. Nah, di dalam teori asosiasi diferensial ini menghipotesakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat dan norma hukum. Apa yang dipelajari ditiru oleh mereka-mereka ini yaitu mengenai teknik kejahatan, kemudian motif, dorongan, rasionalisasi, nyaman terhadap perbuatan antisosial. Jadi orang tersebut akan nyaman dengan perbuatan yang telah dilakukannya itu meskipun bertentangan dengan norma-norma ataupun norma hukum itu sendiri. Nah, hingga di dalam teori asosiasi diferensial ini dengan keempat poin tadi ada penekanan yang menyebutkan bahwa perbuatan kriminal itu dipelajari. Kita dapat melihat di dalam slide ini ada beberapa poin di atasnya. Nah, kemudian perbuatan kriminal dipelajari ini adalah di dalam pergaulan yang intim, yang lebih akrab, yang lebih erat. Kemudian juga ditentukan oleh adanya durasi yang intens ataupun sering berkomunikasi, lamanya berkomunikasi. Nah, konflik kultural mendasari proses asosiasi diferensial. Nah, di dalam teori asosiasi diferensial ini juga ada kelemahan. Mengapa delikuen dan kriminalitas mengambil nasihat dari teman sebaya, sebagaimana tadi yang dikemukakan dalam penekanan di dalam teori asosiasi diferensial yang ditegaskan tadi. Nah, bukan dari keluarga yang tidak melakukan perbuatan kriminal. Itu di dalam teori asosiasi diferensial. Dalam teori yang kedua ini, yaitu teori tegang atau strain teori, mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang selalu melanggar hukum setelah terputusnya tujuan dan cara, sehingga pencapaian tujuan dilakukan dengan cara ilegal. Akan tetapi, di dalam teori tegang ini ada kelemahan yang harus diketahui, yaitu gagal memperhatikan kriminalitas pada golongan kelas menengah. Kemudian, banyaknya delikuen meninggalkan cara hidup mereka pada saat melakukan perbuatan kriminal pada saat menginjak dewasa. Ada perubahan. Itulah kelemahan-kelemahan di dalam teori tegang atau strain teori yang kedua. Nah, perbedaan dari teori asosiasi diferensial dengan teori tegang, perbedaannya yang pertama adalah berusaha merumuskan proses perkembangan seseorang menjadi kriminal melalui belajar di tengah asosiasi yang beraneka ragam. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu lebih menekankan pada peristiwa situasional karena ketegangan yang terlalu berpengaruh jadi tidak terkendali dan berbuat jahat. Itu perbedaan dari teori asosiasi diferensial dengan teori tegang. Teori berikutnya adalah teori kontrol sosial, yang mana di dalam teori kontrol sosial ini perilaku kriminal merupakan kegagalan atau lemahnya kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat atau kelompok sosial konvensional. Seperti halnya adalah keluarga, sekolah, kawan bermain,
ruang lingkup, sosial main dan lainnya. Ya. Nah, dalam hal ini, teori kontrol sosial ini berupaya mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum, atau mengapa adanya orang yang taat kepada hukum. Nah, kemunculan teori kontrol sosial ini disebabkan karena perkembangan di dalam kajian kriminologi. Nah, yang pertama adalah adanya reaksi terhadap teori labeling dan teori konflik. Yang kedua adalah munculnya pengetahuan tentang criminal justice. Nah, di sini disebabkan karenanya pengaruh kriminologi yang lebih pragmatis dan berorientasi kepada sistem. Kemudian yang ketiga adalah adanya teori kontrol sosial yang telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak ataupun remaja. Nah, di dalam teori kontrol sosial ini juga memiliki pandangan bahwa agar supaya tidak melakukan tindak pidana maka harus belajar. Jadi memberitahukan, menyampaikan terhadap apa-apa yang memang tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian unsur perilaku kriminal sebagaimana di dalam teori kontrol sosial ini ada beberapa kategori. Yang pertama kasih sayang, atau dikatakan sebagai attachment, yaitu kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika terhadap kasih sayang atau attachment sudah terbentuk, maka terhadap orang tersebut akan peka pikiran dan perasaan itu. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang yang sebelum terbentuk akan menimbulkan suatu penyimpangan. Kemudian komitmen. Komitmen di sini adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti hanya sekolah, keluarga, pekerjaan, organisasi ataupun kelompok. Nah, yang di dalam hal ini akan mendatangkan manfaat bila mana komitmen ini terjalin. Bisa terjalin berarti akan mendapatkan manfaat. Tidak terjalin akan mendapatkan suatu perbuatan penyimpangan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keterlibatan atau dikatakan sebagai involvement, yang merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional terlibat. Apabila individu aktif di segala kegiatan, maka individu tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan dimaksud dalam keterlibatan itu. Apabila tidak terlibat dalam satu kegiatan hal yang positif tadi, maka terhadap si objek tadi, si orang tadi, akan pikirannya, tenaganya akan tercurah dengan melakukan suatu penyimpangan atau perilaku kriminal. Kemudian yang terakhir adalah belief atau kepercayaan, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada di lingkungan di mana dia berada. Nah, apakah terhadap teori kontrol sosial ini tidak ada kekurangan? Pasti ada kekurangannya. Ya, ada kelemahannya. Yang pertama adalah teori ini berusaha menjelaskan mengenai kenakalan remaja, bukan kejahatan orang dewasa. Itu salah satu kelemahannya. Yang keduanya adalah kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih, tidaknya social bond. Dan yang ketiga, teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan, tingkah laku yang meski menyimpang sering merupakan tingkah laku orang dewasa. Nah, di dalam teori kontrol sosial ini ada unsur perilaku kriminal yang bisa menjadikan kriminal
orang tersebut ataupun bisa menjadikan orang itu tidak menjadi pelaku kriminal. Itu yang di dalam teori kontrol sosial. Teori berikutnya adalah teori labeling. Teori ini diartikan dari pandangan pemberian nama. Kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama oleh masyarakat. Labeling di sini adalah pemberian cap atau label yang diberikan oleh orang lain, kelompok atau masyarakat kepada penerima label. Nah, dalam teori labeling ini yaitu merupakan suatu teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Dengan metode yang digunakan adalah self-report, ya, atau melakukan interview. Pembahasan di dalam teori labeling ini terfokus kepada dua tema. Yang pertama, mengapa dan bagaimana orang itu diberikan label. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh dan konsekuensi daripada adanya label yang telah diterima oleh orang itu sendiri. Nah, di dalam asumsi dasar teori labeling ini disebutkan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya merupakan kriminal. Kemudian perumusan kejahatan di lingkungan kelompok berkuasa. Yang ketiga adalah penerapan aturan tentang kejahatan untuk kepentingan penguasa. Dan yang keempat, orang yang menjadi penjahat karena ditetapkan oleh penguasa. Nah, orang yang jadi penjahat ditetapkan oleh penguasa di sini kita dapat melihat dan menyimak bahwa orang-orang tersebut dikatakan sebagai pencuri, penipu dan segala macam karena telah melanggar suatu aturan yang telah ditentukan oleh penguasa. Maka akan melekat kepada diri si manusia tadi tentang apa-apa yang telah dilakukan yang merupakan ada larangannya. Nah, kemudian ada teori konflik. Teori konflik ini dikemukakan oleh Karl Marx yang berawal dari adanya kekecewaan pada sistem ekonomi kapitalis yang telah dianggap telah mengeksploitasi buruh. Nah, di dalam teori konflik ini merupakan suatu pendekatan terhadap adanya penyimpangan yang diaplikasikan kepada kejahatan dan merupakan teori penjelasan mengenai norma, peraturan, hukum daripada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Kemudian teori konflik ini juga memusatkan kepada pengenalan dan penganalisisan mengenai konflik dalam kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya, serta akibat dalam menimbulkan perubahan sosial, serta adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi dalam masyarakat yang berbeda, hingga berpengaruh besar akibat posisi kelas ekonomi tadi dalam menentukan struktur sosial. Makin banyak ekonomi, makin besar ekonomi, maka strata sosial makin tinggi. Ya. Makin sedikit, makin rendah, makin tidak ada terkait ekonominya, maka terhadap orang tersebut makin berada dalam posisi yang paling bawah. Nah, hingga dalam teori konflik ini muncullah beberapa karakteristik, diantaranya adalah 3 karakteristik daripada kelompok konflik. Yang pertama adalah kelompok penghindar konflik. Orang ini tidak mau dan selalu menghindar apabila terjadinya suatu konflik. Yang kedua, orang yang menghadapi konflik atau orang yang senang menghadapi konflik, ya, tidak pernah menghindar dan tidak pernah mundur bila mana menghadapi konflik. Kemudian yang ketiga adalah pembuat konflik.
Nah, kemudian yang terakhir adalah kategori konflik di dalam tingkatan individu. Ada dua. Yang pertama, konflik dalam individu. Yang kedua adalah konflik antar individu. Tadi konflik dalam individu. Yang kedua adalah konflik antar individu. Itu di dalam teori konflik yang dikemukakan di dalam pembahasan kita hari ini. Nah, demikian rekan-rekan semua, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan di dalam penyampaian dan tidak pas dalam penyampaian mengenai pembahasan teori kriminologi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.